Saya ini kan termasuk pengagum ya. Thank you. Karena makanya saya follower, dia punya Instagram, subscribe YouTube-nya, dan Facebook-nya. Kenapa? Karena saya melihat apa yang Mbak Mary lakukan itu selalu menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Tak ada satupun konten yang membuat orang merasa give up, merasa menyerah. Karena setelah melihat itu ada inspirasi, memotivasi. Itu yang membuat saya follower, pengagumnya di situ. Nah, tentu sebagai tokoh, sebagai influencer bahasa saya yang di follow jutaan orang termasuk saya, ada plus minusnya ya. Iya. Bagaimana caranya bisa mempertahankan energi untuk selalu menginspirasi orang, sementara sebagai manusia kita tahu, seperti yang saya rasakan, ada saat-saat kita masuk pada saat-saat bisa saja sampai menyerah, sampai give up dan frustrasi. Nah, tentu ini perlu saya tahu supaya menambah energi saya juga sebagai pendengar. Wow, thank you Prof. Taruna. Kehormatan luar biasa bisa di-follow dan bahkan ditonton video-videonya oleh Prof. Taruna. Bahkan saya masih ingat banget ketika pertama kali kita ketemu, waktu itu di acara kedutaan besar US Embassy. Iya, betul. Itu komentar pertama Prof. Taruna dengan kerendahan hati langsung nyamperin dan bilang, wah, saya nonton loh konten-kontennya Miss Mary gitu. Betul itu. You're very humble dan gak heran makanya Prof. Taruna juga bisa selalu ditinggikan lagi lebih dan lebih dan lebih gitu. Kalau buat saya pribadi, saya adalah seorang pembelajar sama seperti Prof. Taruna, dan saya suka belajar, dan bagi saya ruang belajar saya itu dimanapun juga, termasuk di tempat saya berada gitu. Dan bagi saya, kalau saya selalu mendapatkan pembelajaran, ya saya ingin bisa meneruskan hal tersebut. Kalau saya mendapatkan hal yang positif, saya ingin meneruskan gitu. Jadi karena kalau enggak itu tidak inflow ya. Nah, tapi ketika kita meneruskan, menurut saya kita harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita ucapkan, yang kita suarakan gitu. Jadi tentu saja sebagai manusia kadang-kadang saya jauh dari sempurna, kadang-kadang saya juga lemah, kadang-kadang saya juga sedih, kadang-kadang saya juga galau, kadang-kadang juga ada saatnya di mana saya ngerasa, wow, ini terlalu banyak hal-hal yang harus dilakukan nih gitu. Ya, tapi saya selalu berusaha untuk bisa mensortir yang mana yang baik untuk dibagikan, untuk diucapkan, dan yang mana yang mungkin itu harus saya kelola sendiri dan saya manage sendiri gitu. Karena apapun juga kalau kita niatnya baik dan selalu berprasangka baik, ya, dan semoga dengan kata-kata baik yang kita ucapkan itu menjadi benih baik juga yang suatu saat itu akan kembali ke kita gitu. Saya selalu percaya sih, maksudnya apapun yang kita bagikan seakan-akan seperti kita sedang menolong orang lain ya, tapi sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri di masa depan. Karena mungkin kata-kata baik yang saya ucapkan bisa jadi suatu saat orang lain itu yang mengingatkan ke saya, yang akhirnya itu juga menjadi penyemangat saya di hari itu gitu. Senyuman yang saya bagikan bisa jadi senyuman umpan balik yang akhirnya suatu saat menjadi penyemangat saya di masa-masa sulit itu. Jadi itu sih yang selalu membuat saya selalu memberikan sebaik-baiknya, ya karena apa yang kita ucapkan itu berpengaruh sih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.